Salatiga merupakan kota yang mendukung keberagaman dan memajukan sikap toleransi dalam segala aspek. Maka tak heran jika kota ini menduduki peringkat pertama sebagai kota toleransi di Indonesia. Tidak hanya itu saja, Salatiga mempunyai ragam kuliner yang tersebar di setiap sudut kota, mulai dari makanan berat hingga minuman untuk melepas dahaga. Kuliner pertama yang kami kunjungi yaitu warung nasi gudeg Miroso Ibu Hajah Sukini yang terletak di Jalan Bumirejo, Mangunsari, Kecamatan Sidomukti. Kuliner ini sudah dikenal oleh masyarakat Salatiga maupun masyarakat di luar Salatiga dan sudah lama ikut andil dalam menghiasi kuliner di kota Salatiga. Saya di sini sebagai pemilik ya Mbak. Tapi saya udah generasi ketiga. Dulu pertama berdiri itu tahun 60-an, masih nenek ya. Terus nenek turun ke ibu turun ke saya. Jadi saya ini udah generasi ketiga. Dulu itu di pasar Berdikari, di pasar Etan ya Mbak, pasar sana. Dulu di pasar Berdikari, terus pindah sini tanggal 2 Februari tahun 1992. Terus sekarang saya yang megang ya. Kalau awal buka di sini tuh awalnya gini, kita kan pernah ya Mbak, kita dulu itu udah pengalaman kalau jualan digusur-gusur gitu kan. Dulu di sana pernah itu kalau mau pasar itu kan pasti 20 tahun udah habis masa kontrak terus dibangun. Lah dulu itu pernah dibangun gitu, terus di sana mau dibangun ya udah kita cari tempat yang nggak keburu dibangun itu, terus pindah ke sini. Dulu sini ini masih pasar sapi lama sini. Nah, saya buka di sini dulu masih ibu, tapi terus buka di sini. Setelah itu kita kan biar kalau pasar sana dibangun kita udah punya tempat sendiri. Terus dari sana tahun 1992 itu pindah ke sini, ke pasar ini. Dulu pasar juga punya pemerintah, terus pasar sapi habis kontrak juga, terus saya beli sini. Kalau sini udah HM, ini sertifikat punya sendiri. Jadi ya itu tadi, kita kalau jualan di pasar punya pemerintah ya gitu, mesti ya pindah-pindah. Kalau udah habis masa kontrak kita udah deg-degan Mbak, jadi udah jualan nggak tenang, tiap hari tidur udah nggak nyaman. Kalau sekarang udah tempat sendiri, jadi kalau saya kan gimana ya, ini memang udah mungkin karena keterbatasan saya atau memang ini gaya saya Mbak. Saya itu ya udah, kalau kayak orang Jawa kan gitu, kita makan udahlah fokus. Kalau kita lagi makan bakso ya udah makan bakso. Kalau kita makan nasi goreng kita nikmati. Kayak gitu. Saya usah jualan nasi gudeg juga gitu. Saya jualan nasi gudeg, enggak terus nasi gudeg sama soto sama. Memang coba bayangin Mbak, kalau kita makan bakso, kita campur nasi goreng, kan udah enggak enak. Tapi kalau kita fokus jualan gudeg, udah ini kita fokus jualan gudeg,
kita nikmati, terus kita rasakan, kita pelajari yang benar. Saya kira seperti sekarang ini, bisa jadi sekarang. Jadi nggak usah terlalu pengen seperti yang lain. Saya kira itu biar kita punya warna sendiri gitu. Iya, memang kita sudah. Oh iya, kalau sini kita kan jualan itu lihat ya Mbak, lihat konsumen. Untuk orang Salatiga itu senangnya seleranya yang pedas, ya manis-manis dikit itu, tapi nggak terlalu manis. Itu jadi pedas, asin ada juga. Jadi kita sesuaikan dengan selera orang sini. Kebetulan sini itu orang luar kota juga cocok sama sini. Terus untuk sebelum COVID ya Mbak, sini itu orang luar kota banyak yang masuk sini. Misalnya dari Solo, dari Boyolali, dari Sragen itu juga kalau mau ke Semarang, biasanya orang kantoran pagi gitu sarapan dulu sini. Begitu pula yang dari Semarang mau arah ke Solo juga sarapannya. Memang ini untuk selama COVID ini agak berkurang yang luar kota nanti. Tapi kalau untuk hari-hari Sabtu Minggu tetap biasa, masih banyak yang masuk. Kalau itu banyak juga Mbak, kan sini memang banyak yang pesen, tapi yang makan sini juga banyak juga. Terus kadang kalau ada orang punya kayak ini PLN, kalau ada yang ulang tahun gitu juga manggil sini ke sana. Tapi kalau yang pesen itu juga biasa masih banyak. Ya lumayan lah. Tapi untuk selama COVID ini juga berkurang, nggak seperti dulu. Sekarang luar kota jarang yang masuk Salatiga tuh Mbak. Kalau dulu kan bebas ya. Terus liburan itu yang Jakartanan pasti pada masuk ke sini. Terus untuk gudeg koyor itu ya Mbak, gudeg koyor itu sebenarnya yang ada cuman sini. Awal mulanya cuman sini. Di Salatiga itu harusnya bangga punya produk ya gudeg koyor. Kalau yang lain itu kan tumpang ya paling, tumpang koyor. Kalau yang ada awalnya sini, terus sekarang kan udah banyak kan yang ikut gudeg koyor. Sebenarnya juga bisa buat ikon Salatiga kan itu. Iya. Kalau pembuatannya gudegnya, kalau gudegnya ya itu kita beli, kan udah ada yang nyetori ya, yang ngirim. Itu kita rebus, cuman kita rebus itu. Gudeg kita rebus, kasih garam, kita kasih garam tok. Terus nanti itu dari pagi kita rebus terus sampai sore gini. Terus besok pagi kita kukus. Kita kukus. Jadi merah itu bukan dikasih apa-apa. Kan kata orang dikasih daun jati, enggak, sini enggak pakai daun jati. Itu memang iya asli. Jadi apa? Gori itu kalau digodok lama-lama merah. Terus kalau pagi tadi lihat toh masih yang udah direbus itu diambil, dikukus. Terus setelah panas udah dikukus, dikasih gula sama ini, sama ya dirasain gula, garam sama moto. Kita pakai sasa. Jadi bukan segini harus segini, bukan. Kalau kita pakai lidah, jadi kita icipi kurang apa baru kita nambahin. Bukan nggak ada takaran segini ini segini, enggak. Jadi
takarannya lidah. Mungkin itu yang orang lain jarang bisa meniru. Jadi kita memang ukurannya pakai lidah. Ya saya dari kecil bantu ibu, jadi jadi yang dirasakan itu sampai mana kan kita bisa. Terus tapi nganu Mbak, memang tren masakan itu juga, tren rasa itu juga berkembang. Kalau dulu itu untuk micin itu penyedap rasa nggak terlalu banyak. Kalau sekarang orang makan suapan pertama udah harus nendang. Kalau dulu kan nggak, kita makan lama baru terasa enak. Kalau sekarang nggak, kita harus sekali kiwap udah terasa gitu. Kan nggak mungkin kita makan piye rasanya enak. Begitu suapan pertama kan udah kita tanya. Nggak kalau pulang piye mau, kan biasanya kalau sekarang yang dikejar itu kita harus gimana bikin yang suapan pertama itu udah nendang. Kalau dulu enggak, karena kalau sekarang kan saingannya juga udah banyak Mbak. Kalau dulu warung gini ini enggak banyak, jadi tenang jualannya. Kalau sekarang memang harus gitu. Kalau itu ya itu tadi Mbak, kita pakai lidah. Terus aroma itu saya juga nggak tahu, aroma itu dari kecil sampai sekarang juga gitu itu. Mungkin pelanggan kita juga itu ya, yang dari luar kota pengen merasakan rasa dari yang dulu-dulu gitu. Kan kadang mungkin kangen gitu kan. Jadi memang kalau ya itu tadi kita pakai lidah. Kalau kita ya Mbak, itu kalau yang di situ tadi kita memang kita buka semua. Jadi pembeli juga bisa milih, bisa lihat. Tapi memang yang ngambil kita, bukan terus pembeli ambil sendiri. Kan juga kebersihan juga dijaga ya Mbak. Terus untuk meja kursi memang kita pilih yang begini ini saya rasa gimana ya, ini lebih mempersatukan pembeli ya, mempererat. Kalau model gini kan Mbak, jadi biarpun yang pangkat tinggi, apa yang kaya sama yang orang biasa, kita duduk sama-sama. Kalau di sini kita memang orang lapar semua ya, sedang makan bareng-bareng. Jadi nggak ada ini yang pejabat yang sana. Terus kita makan kalau bersebelahan juga bisa lah. Kalau kosong kita ikut di sebelah, nggak canggung kalau model gini. Coba kalau model bangku satu-satu gitu, kita mau duduk sebelahan canggung. Jadi memang kita ambil gaya gini, gaya tradisional. Kalau saya nggak terlalu mulu-mulu ya Mbak. Harapan saya ya udah gini, saya udah seneng bisa nyukupi kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, terus bisa hidupi orang banyak. Buat tenaga-tenaga itu kan juga dia butuh ya Mbak. Dia inginnya ya COVID cepat hilang, terus kita bebas seperti dulu lagi, jualan tambah rame, bisa mencukupi semua kebutuhan. Selain kuliner warung nasi gudeg Miroso Ibu Hajah Sukini, makanan asal Salatiga yang tidak kalah autentiknya yaitu es kobra. Terletak di Jalan Kalipengging nomor 4C Kutawinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.
Kuliner legendaris yang berbentuk kedai es ini sudah lama menemani masyarakat Salatiga dalam menyegarkan tenggorokan pada siang hari. Walaupun udara Salatiga sejuk, menikmati es kobra tidak boleh dilewatkan saat mampir ke Salatiga. Mula dari es kobra itu jadi pertama jualannya bubur, kolak, sama ronde. Nah ronde sama buburnya lakunya kurang, terus kita ganti dengan es kobra. Ya awalnya seperti itu. Terus awal dari es kobra tambah nasi liwet, nasi campur, nasi lagi, sama nasi sosis. Betulnya es kobra itu cuma es campur ya, hanya namanya aja biar beda, biar tidak sama dengan yang lain. Nah, isinya tuh cendol, yangun, cao, kolang-kaling, pepaya, nanas, lenci, kelapa muda. Pakai santan, pakai susu, sama sirup. Jualan ini sudah 34 tahun. Esnya ada es teler, akobra, es kencana, es buah, es roti, es sarang burung, es belewah. Kalau es kobra isinya cendol, yangun, cao, kolang-kaling, pepaya, kelapa muda, nanas, pakai santan, pakai susu coklat, sirup. Kalau es kencana isinya sama, cuman kuahnya bedanya pakai air jeruk. Ya. Kalau es buah isinya cuma buah-buahan, pakai cao sama sama sirup gitu aja. Sebelum COVID ya rame ya. Tapi setelah COVID ini ya agak menurun. Ya. Melanjutkan punya mami ya. Jadi supaya enggak hilang. Lebih maju. Banyak dikenal orang, banyak pelanggan. Kedua kuliner legendaris milik kota kecil ini tidak kalah menarik dari kuliner khas kota-kota lainnya. Juga tidak kalah menarik karena kuliner tersebut tetap menjaga ciri khasnya hingga bertahun-tahun lamanya dan selalu menjaga keautentikannya mulai dari segi rasa dan juga tempat dari kuliner tersebut.